Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa MPI semester 3 yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang mana mata kuliah ini akan memperkuat pengetahuan dan kompetensi Anda semua dalam bidang pendidikan, khususnya masalah psikologi pendidikan. Dan kenapa sih MPI yang nantinya insya Allah ya, mudah-mudahan MPI itu manajer atau seorang yang bisa mengelola sebuah yayasan pendidikan. Kenapa harus belajar psikologi yang harus dikuasai guru? Nah, mahasiswa MPI harus menguasai seluruh komponen pendidikan, semua yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu mau gurunya, pengetahuan tentang siswa harus menguasai. Bahkan bidang pengajaran pun mahasiswa MPI itu harus menguasai. Karena itu kita harus serius mempelajari ini, karena inilah bagian dari tujuan kita untuk mencapai pendidikan yang optimal, termasuk penguasaan psikologi. Ini ilmu yang langka di setiap lembaga itu. Kadang tidak ada guru yang bisa menangani masalah psikologi karena mereka bukan jurusan psikologi. Oleh karena itu sebagai orang yang siap dengan kondisi apapun, kita juga harus menguasai masalah ilmu psikologi. Kita ikuti di slide pertama ini dan juga slide yang kedua tentang apa sih perbedaan antara psikologi umum dengan psikologi pendidikan, kemudian definisinya apa psikologi pendidikan, terus kenapa bukan psikologi pengajaran, kenapa harus psikologi pendidikan, kemudian apa jenis-jenis pendidikan, terus kemudian kenapa harus memahami psikologi pendidikan itu, apa tujuannya, kita akan belajar bersama. Dan di slide yang ketiga kita ikuti ya. Di slide yang ketiga kita akan mempelajari perbedaan psikologi umum dan juga psikologi pendidikan. Mahasiswa yang dirahmati Allah, psikologi umum merupakan ilmu murni. Ilmu murni itu ya ilmu yang secara teoritis untuk mengetahui atau untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi masih berupa teori. Jadi psikologi umum itu merupakan ilmu murni yang dipelajari untuk peningkatan kedalaman terhadap materi itu sendiri. Jadi dikembangkan ya. Sedangkan ilmu psikologi pendidikan merupakan ilmu psikologi khusus atau terapan. Kalau sudah terapan, bentuk-bentuk teori tadi bisa diwujudkan dalam bentuk praktis, dalam bentuk praktek untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena itu psikologi pendidikan itu ya sifatnya khusus, diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktek pendidikan. Sedangkan psikologi pendidikan sendiri adalah cabang dari psikologi yang khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Kita tahu kan di dalam proses pendidikan ada perilaku-perilaku yang menghambat tujuan pengajaran, yang menghambat keberhasilan sebuah pendidikan, itu karena dipengaruhi oleh perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena itu harus diselesaikan. Diselesaikannya dengan cara apa? Dengan cara psikologi tadi, pendekatan psikologi, mempelajari perilaku, kemudian cara belajar, gaya belajar itu juga termasuk dalam perilaku pendidikan yang harus diselesaikan. Itu ya. Baik, di slide yang keempat kita akan mengetahui kenapa sih tadi pertanyaannya kenapa bukan psikologi pengajaran, kenapa harus psikologi pendidikan. Kita harus tahu dulu perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu bersifat teknik ya, cara pendekatan untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan. Seperti apa teknik komunikasinya, seperti apa teknik pengajarannya, itu ini lebih ke teknik tatap muka. Jadi pengajaran di sini diharapkan adalah perubahan berpikir dari tidak tahu menjadi tahu, atau hanya merupakan perbedaan ilmu saja. Jadi secara teknik ya. Sedangkan pendidikan itu lebih luas lagi. Yang diharapkan bukan hanya tekniknya, tapi juga perubahan yang terjadi di dalam proses pendidikan itu, yaitu perubahan secara menyeluruh atau kafah dalam hal akhlak dan etika, sikap, kemudian behavior, karakter ini dalam afektif,
Kemudian apa yang dihasilkan juga pemikiran dan keyakinan, pengetahuannya seperti apa, kognitifnya seperti apa, itu kalau proses pendidikan. Dan yang terakhir yang dihasilkan adalah keterampilannya seperti apa, psikomotoriknya, apakah bisa menghafal Al-Quran atau bisa menguasai ilmu matematika dengan baik. Itu adalah keterampilan yang diharapkan dari proses pendidikan. Jadi lebih luas lagi sarananya, ini keteladanan ya. Kalau berbicara keteladanan, jadi gurunya dulu harus profesional, harus menguasai ilmu, menguasai materi, sehingga bisa mentransfer ilmunya dengan baik. Kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan, kemudian nasihat ataupun kontrol. Ini di slide yang keempat. Slide yang kelima, kita akan belajar jenis-jenis pendidikan. Ada 3 yang harus kita ketahui untuk menyasar psikologi pendidikan. Itu tidak hanya ke pendidikan formal, tapi juga kita harus mengetahui bahwa pengaruh psikologi pendidikan juga berasal dari pendidikan informal, non formal juga. Coba perhatikan pendidikan informal, proses belajar yang relatif tidak disadari, yang kemudian menjadi kecakapan dan sikap hidup sehari-hari. Kalau kita belajar, kita mengadakan kegiatan di rumah, kemudian kita melakukan aktivitas apapun di lingkungan, baik itu di lapangan permainan, di perpustakaan, di radio, di televisi, kita tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut yang kita peroleh melalui panca indera akan mempengaruhi karakter dan juga sikap dan juga kecakapan, bahkan skill kita dapatkan dari lingkungan yang tidak kita sadari. Itu sebenarnya semuanya pendidikan, cuman itu tidak formal atau informal. Itulah pendidikan yang tidak disadari. Kemudian kalau pendidikan formal, sebagaimana pendidikan yang disengaja dengan tujuan bahan ajar yang sudah dirumuskan secara jelas, kemudian diklasifikasikan secara tegas. Itu pendidikan yang formal yang kita ikuti dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan formal ini cenderung disengaja karena ini dikelola secara profesional. Dan yang ketiga, pendidikan non formal, pendidikan yang dengan sengaja tapi tidak memenuhi syarat untuk termasuk dalam jenjang pendidikan formal, karena tidak ada kelanjutan, tidak ada formalitas untuk melanjutkan, jadi disebut non formal. Kita tahu dulu pesantren itu banyak dikatakan pendidikan non formal, tapi sekarang pesantren sudah berubah diri bisa menjadi pendidikan formal yang bisa mengantarkan siswanya menuju ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk pendidikan non formal ini seperti kursus menjahit, kursus memasak, bahasa, musik dan sebagainya, sasaran dari psikologi pendidikan. Pada slide yang ke-6 kita akan belajar pentingnya memahami psikologi pendidikan untuk mengetahui gejala-gejala perilaku manusia. Jadi dalam sebuah proses pendidikan, karena kita bicara tentang psikologi pendidikan, jadi ruang lingkupnya adalah perilaku manusia di lingkup pendidikan. Perilaku manusia yang menunjukkan gejala-gejala yang mengganggu proses pembelajaran, yang mengganggu keberhasilan sebuah pengajaran harus kita atasi dengan baik sehingga proses pembelajaran dan pengajaran bisa kita capai secara optimal. Untuk itu kita juga harus mengetahui faktor-faktor pendukung proses belajar. Ini juga bagian dari psikologi pendidikan karena terkait dengan faktor psikologinya. Dan untuk menerapkannya faktor-faktor tersebut agar bisa menjadi suasana atau menciptakan suasana belajar yang ideal yang bisa diharapkan oleh seluruh komponen pendidikan. Kemudian juga supaya faktor-faktor pendukung proses belajar tadi bisa menciptakan effective teaching, yaitu pengajaran yang efektif, yang tidak membuang waktu, kemudian akhirnya terjadi kegagalan dalam sebuah pengajaran, maka diperlukan faktor pendukung proses belajar. Nanti dijelaskan faktor pendukungnya apa saja. Dan yang jelas untuk pengajaran yang efektif diperlukan guru yang terbaik dan guru yang baik. Dan penghalang ya atau masalah yang menyangkut perilaku tadi menjadikan guru yang terburuk dalam proses
pengajaran. Itu di slide yang ke-6. Slide yang ke-7, mahasiswa MPI semester 3, kita harus mengetahui apa sih gejala perilaku manusia itu. Perilaku manusia ada yang berhubungan dengan konasi kognitif, kemudian afeksi atau afektif, dan juga konasi psikomotorik. Apabila perilaku manusia ini sudah mengganggu ranah kognitif, berarti kita harus bisa meneliti atau menelaah penginderaan, persepsi, memori, berpikir, intelijensi. Jadi kita harus mempelajari itu. Penginderaan anak didik, peserta didik itu sejauh mana mereka mendapatkan pengajaran, apakah mengalami hambatan atau mengalami masalah, itu harus kita pelajari. Sehingga persepsi tentang pendidikan bisa tersalurkan dengan baik. Dan kita juga mempelajari memori. Ada anak yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lambat. Kemudian kemampuan menghafalnya cepat, kemampuan menghafalnya lambat. Itu merupakan perilaku manusia dalam dunia pendidikan. Kemudian sikap juga begitu, bagaimana mengelola emosi, mengelola perasaan, untuk diajarkan anak-anak supaya bisa menerapkan emosi yang baik, menempatkan emosi yang baik, menempatkan perasaan yang baik. Ini berlaku untuk semua siswa, sehingga kita harus bisa menerapkan psikologi pendidikan yang berkaitan dengan gejala perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah konasi psikomotorik tentang sugesti, kemudian kelelahan, kepribadian. Sugesti itu anggapan-anggapan yang positif atau negatif, sehingga menghasilkan tindak tanduk yang positif atau negatif. Itu juga perlu dikelola dengan baik di psikologi pendidikan. Kemudian faktor-faktor kelelahan yang mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi pengajaran, itu juga harus disikapi dengan baik, termasuk kepribadian yang muncul dari sebuah pendidikan. Itu psikomotorik memunculkan sebuah kepribadian yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Itu di slide yang ke-7. Slide yang ke-8 masih berhubungan dengan perilaku manusia. Dalam ilmu psikologi, perilaku manusia dipelajari melalui 5 tahapan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Jadi kita harus tahu psikologi perkembangan mulai dari embrio sampai menjadi perkembangan manusia pada usia-usia tertentu. Kemudian psikologi pendidikan juga mempelajari tingkah laku dalam situasi pendidikan, dan ini berkaitan dengan metode pengajaran, kemudian berkaitan dengan hasil atau output yang dihasilkan dari pendidikan tadi, menghasilkan pendidikan yang baik atau tidak. Itu dalam psikologi pendidikan. Kemudian psikologi sosial adalah tingkah laku yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Setelah pendidikan itu diproses, bagaimana hubungan sosial output atau anak didik kita dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ini juga dipelajari. Dan selanjutnya adalah psikologi industri, tingkah laku dalam dunia industri dan organisasi. Jadi bagaimana mereka melakukan kepemimpinan, kemandirian, itu dalam psikologi industri. Sedangkan psikologi klinis sifatnya tingkah laku manusia yang sehat atau tidak sehat, normal atau tidak normal, bisa dilihat dari aspek psikisnya, dari output badan, fisik dan sebagainya, bisa mempengaruhi psikologi yang dipelajari di sini adalah psikologi klinis. Ini di slide yang ke-8. Baik, di slide yang ke-9 kita akan belajar untuk mengetahui faktor pendukung proses pembelajaran. Mahasiswa yang dirahmati Allah, faktor belajar siswa itu ada yang dipengaruhi dari luar, juga dari dalam. Kalau dari luar itu salah satunya adalah contohnya lingkungan. Lingkungan itu pengaruh yang luar biasa besar terhadap perilaku belajar siswa. Karena lingkungan itu membentuk karakter, kepribadian itu sebagian besar juga dari lingkungan. Lingkungan itu bisa berasal dari alam tandus, alam yang rindang, alam yang hijau akan mempengaruhi juga
daerah pegunungan, perkotaan, itu termasuk lingkungan alam. Kemudian sosial budaya, sosialnya seperti apa, budaya seperti apa, itu akan melahirkan sebuah karakter. Makanya perbedaan antara siswa yang berasal dari lingkungan kota, lingkungan desa ataupun lingkungan urban itu akan kelihatan, sehingga bisa menghasilkan perilaku yang bisa kita pelajari dalam psikologi. Kemudian dari instrumen alat yang juga bisa mempengaruhi belajar siswa, contohnya adalah kurikulum. Kurikulum itu benar-benar bisa menghasilkan pendidikan yang baik asal dirancang dengan baik pula isi di dalamnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dari kurikulum itu dimunculkan program-program yang bisa mempengaruhi keberhasilan sebuah pendidikan. Tentu saja untuk menghasilkan semua itu perlu sarana yang juga merupakan faktor pendukung dari proses belajar dan pembelajaran. Apalagi guru dan stafnya, perilaku guru, perilaku staf juga akan mempengaruhi gaya belajar atau proses belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengaruh dari dalam adalah pengaruh fisiologis. Fisiologis secara umum itu dapat kita lihat dari segi fisik ya, dari panca indera, dari pendengaran, kemudian penglihatan, perasa dan sebagainya, itu akan mempengaruhi faktor proses belajar dan pembelajaran. Dan tentu saja faktor di dalam adalah faktor psikologis. Psikologis itu didapatkan dari bagaimana mereka memperoleh pengetahuan dalam pendidikan dari informal dan non formal tadi ya, itu akan membentuk kejiwaan, dan dalam hal ini kejiwaan tersebut yang melahirkan minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan juga kognitif yang merupakan bagian dari psikologi. Untuk slide yang ke-9. Baik, ada satu yang saya nukil di sini, Jiwandono di slide yang ke-10, bahwa tujuan kita untuk memahami psikologi pendidikan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kita dalam memberikan pengajaran. Jadi perilaku yang memberikan pengajaran kita gagal itu biasanya dipengaruhi oleh perilaku manusia yang berhubungan dengan temperamen, kemudian kondisi, situasi lingkungan dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi keberhasilan dari pengajaran. Dan juga mengetahui perkembangan anak memulai dengan perkembangan kognitif, teori belajar, dan yang tidak kalah penting adalah psikologi sosial yang hubungannya dengan siswa dan guru yang merupakan masalah sosial. Ini menurut Jiwandono. Jadi intinya pengaruh-pengaruh ini akan mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku manusia. Di slide yang terakhir kita akan berikan tugas untuk mahasiswa, tolong ditulis di buku tulis, kemudian jawablah dengan baik. Tidak perlu diposting dulu karena ada instruksi nanti, dia akan dikumpul secara manual ya. Mungkin dikumpulkan di kampus, baru saya akan mengambil sendiri di kampus, atau nanti kita akan komunikasi untuk masalah ini. Yang pertama, sebutkan ciri suasana belajar yang ideal itu seperti apa sih, gambarannya yang bagus sehingga bisa menghasilkan pendidikan yang luar biasa. Kemudian menurut Anda sebutkan ciri guru yang baik itu seperti apa. Itu banyak ya, mungkin bisa 10, bisa terserah, dijawab dengan lengkap dan jelas. Kalau perlu berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah berikan ciri guru yang kurang baik seperti apa. Nah, yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah guru yang malas, itu penanganannya seperti apa, serta manajemen perilaku siswa itu seperti apa. Jadi cara mengelola perilaku siswa itu seperti apa, jadi tolong dijawab dengan lengkap dan jelas. Nanti akan saya berikan instruksi untuk pengumpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.